Kalau kalian milih dunia, jangan dibayangkan kalian jadi orang yang betul-betul ngedu ketika mencari ilmu. Ya ndak mungkin, karena ada ngurusi gudang sebelah kono, ngurusi gudang sebelah kene, ngurusi teken MOU sebelah sana, ngontrol pekerja di sebelah sana. Maka ndak mungkin bisa ngedu seperti orang yang ndak mengejar dunia. Tapi baik, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita masuk ke materi kita. Tidak mungkin memilih keduanya. Apa maksudnya? Tidak mungkin memilih keduanya. Apa yang Anda kira saya mau ceramah apa ini? Istri pertama sama istri kedua gitu? Atau istri yang sudah meninggal digantikan istri yang baru sekarang? Enggak. Yang kita maksudkan tidak mungkin memilih keduanya adalah orang itu tidak mungkin dapat dan tidak mungkin bisa, tidak mungkin pernah sukses menjadikan dunia dan akhirat itu dapat dua-duanya. Itu tidak ada ceritanya. Tidak ada ceritanya. Maka begini, saya kasih pembuka ucapan dari Malik bin Dinar. Tahu ya, tokoh dari tabi'in yang bernama Malik bin Dinar. Malik bin Dinar rahimahullahu ta'ala, ini seorang laki-laki yang sudah makan asam garam dalam dunia kebaikan, dan dia sudah memperjuangkan semua kebaikan. Maka Malik bin Dinar itu mengatakan begini, man khatabad dunya, barang siapa yang meminang dunia. Meminang dunia itu apa? Dia sudah berazam, aku kudu sugih. Dia telah meminang apa bu? Dunia. Apa kata Malik bin Dinar? Man khatabad dunya talabat minhu dinahu kullah fi sadaqihat. Maka dunia itu akan meminta untuk dipinang, maharnya apa? Agama. Jadi kalau ada orang meminang dunia, dunia itu ngomong sama dia, mas, rabien aku, tapi aku njaluk maharku iku adalah agamamu. Jam berapa ini? Nah, maka begitu kata Malik bin Dinar, berarti ketika ada orang lahir di dunia ini, jeret, atau orang kemudian mumayyiz, ngerti apik, ngerti elek, atau kemudian orang itu sudah akil balik dan dia sudah mulai kewajiban, punya kewajiban dan tanggung jawab, terus dia mulai mikir, aku kudu, bukan Abdurrahman bin Auf tidak berjuang, bukan Abdurrahman bin Auf tidak mendampingi Rasulullah, bukan, tapi porsinya dan dunia wal akhirah. Aku ini ikhtiar, kata Abdurrahman bin Auf, untuk menyeimbangkan, untuk menggabungkan antara dunia dan akhirat. Aku pengen dunia dapat dengan sempurna, akhirat dapat juga sempurna. Kata Abdurrahman bin Auf, aku sudah nyoba. Maka maksudnya Abdurrahman bin Auf itu ojo melok-melok nyoba, wes iki hasilnya tok EPN gitu. Kan kita pernah dengar hadis, orang beriman itu tidak akan jatuh pada lubang yang sama berapa kali? Bu, bawa uang enggak? Bawa uang? Bawa sangu? Ngaji bawa sangu? Itu nanti yang di belakang diborong ya. Itu sekadung mulai minggu lalu wis semangat tuh. Oh minggu ngarep URJT, ya wis tak kulaan ping telu nih. Nanti kalau dia kecewa dosa loh Anda ya. Pokok itu pulang, itu dagangan di belakang, gamis-gamis, mobil-mobil, makanan harus habis semua. Jempol 10%, ngawur jempol tok. 10%. Nah, sudah. Maka begini, orang muslim tidak akan jatuh pada lubang yang sama berapa kali? 2 kali. Tapi mosok belajar harus jatuh dulu? Kan enggak? Bagaimana kita belajar? Belajar dari orang yang pernah jatuh. Jangan kemudian mentang-mentang Anda ngomong, lah aku durung tahu nyoba sing iku kok. Terus Anda mau jatuh dulu, ya rugi. Karena apa? Masih banyak lubang yang lain yang perlu Anda coba. Masih banyak kesalahan yang lain yang perlu Anda coba. Nah, maka berarti Abdurrahman bin Auf ini ngajari kita. Aku wes nyoba. Saya sudah nyoba, kata Abdurrahman bin Auf. Dan Abdurrahman bin Auf mengatakan, percobaanku ini jadikan ilmu untuk kalian. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Jarrabtu an ajma'a baina dunya wal akhirah. Aku nyoba untuk menggabungkan antara dunia dan akhirat. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Wa fashiltu, aku gagal. Aku gagal. Maka Abdurrahman bin Auf mengatakan apa? Maka pilihlah salah satu di antara keduanya. Kalau kalian pilih dunia,
maka manfaatkan dunia itu sebesar-besarnya untuk akhirat kalian, karena dia telah mengambil banyak waktu kalian untuk akhirat. Tak jelasin pelan-pelan. Kalau kalian milih dunia, kata Abdurrahman bin Auf, berarti jangan bayangkan seperti orang yang bisa iktikaf di masjid berhari-hari. Kalau kalian milih dunia, jangan dibayangkan kalian jadi orang yang betul-betul ngedu ketika mencari ilmu. Ya tidak mungkin, karena ada ngurusi gudang sebelah kono, ngurusi gudang sebelah kene, ngurusi teken MOU sebelah sana, ngontrol pekerja di sebelah sana. Maka tidak mungkin bisa ngedu seperti orang yang tidak mengejar dunia. Tapi kata Abdurrahman bin Auf, kalau kamu terlanjur milih dunia sebagai fokus dari pekerjaanmu, maka hasilnya bagaimana? Gunakan untuk mengejar akhirat secara total. Karena kalau wes ngejar dunia, waktu untuk akhirat kurang, ternyata hasilnya pun tidak digunakan untuk akhirat, ya wes kan panjenengan meninggal dunia ndak akan dapat apapun. Oleh mung kesel. Disebutkan dalam Al-Quran, mathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhath wa in tatrukhu yalhath. Perumpamaannya dia, maaf ya, seperti seekor anjing yang kalau kamu kasih dia beban, itu lidahnya menjulur yalhath. Kalau dikasih beban, wa in tatrukhu yalhath, dan kalaupun kamu tinggalkan tanpa memberi beban kepadanya, tetap dia pun akan apa? Yalhath, menjulurkan lidahnya. Kenapa? Yo itulah hakikatnya dunia. Oleh kesel gak oleh yo kesel. Nah, kemudian Abdurrahman bin Auf mengatakan, tapi kalau kamu memilih akhirat, maka Allah akan cukupkan duniamu. Nah, sekarang loh Bu, kalau dipilih dunia, Abdurrahman bin Auf bilang apa? Maka hasilnya harus untuk akhirat. Kenapa hasilnya harus untuk akhirat? Karena dia telah menyita banyak waktumu. Tapi kalau kamu milihnya akhirat, Abdurrahman bin Auf tidak ngomong kaya loh ya, Allah akan berikan kepadamu kecukupan. Nah, sementara cukup itu tempatnya di mana? Di mana? Di mana? Di hati. Masya Allah, ini mesti murid saya nih, ketora lek pinter. Mesti sering ngaji saya, ya kan? Ya benda? Enggak? Sombong. Nah sudah, maka hadirin sekalian, Abdurrahman bin Auf sudah ngasih rambu-rambu. Kalau mau milih dua-duanya, kata Abdurrahman apa? Aku wis nyoba. Dalam keadaan aku wong paling sugih, dalam keadaan aku sahabat deketnya Nabi Muhammad. Tapi Abdurrahman bin Auf bilang apa? Sekelas Abdurrahman bin Auf, kata dia apa? Saya gagal untuk gabung keduanya. Terus bagaimana kata Abdurrahman bin Auf, ketika sahabat yang lain bisa mendampingi Nabi dalam waktu yang panjang, aku tidak bisa. Ketika sahabat yang lain bisa fokus dengan Al-Quran, aku tidak bisa. Ketika sahabat yang lain bisa fokus dalam perjuangan, aku tidak bisa. Ketika sahabat, aku tidak bisa, kata Abdurrahman bin Auf, karena aku telah memilih mengejar dunia. Maka dengan itu kata Abdurrahman, hasilnya aku fokuskan untuk mana? Akhirat. Nah, itu dua pembukaan yang pertama, ucapannya Malik bin Dinar dan ucapannya Abdurrahman bin Auf. Kalau Malik bin Dinar tadi ngomong apa? Barang siapa melamar dunia, maka dunia meminta darinya sebagai maharnya apa? Agama. Terbukti apa enggak? Terbukti apa enggak? Mas, yuk ngaji. Waduh, wayai gajian pegawai. Nah, sido ngaji apa enggak? Gara-gara apa? Gajian. Mas, engkau dino Rebo enek pengajian di Masjid Mustaqim yang ngisi bagus dari luar kota. Waduh, jam piro Rebo nih? Mari maghrib sampai selesai Mas. Waduh, ikut kadung janjian be anu enek kontrak anyar Nah, terus lain waktu lagi, Mas, Ramadan iktikaf ya di Masjid Mustaqim. Ramadan mengadakan iktikaf. Iktikaf itu pirang dino? Yo, matur suwun. Saya tidak seneng kalau foto itu pas welek itu. Maka mendingan kalau ada yang foto biar gambarnya bagus itu ya. Wis lali ya wis. Mas, nanti Ramadan iktikaf ya di Masjid Mustaqim. Iktikaf itu berapa hari? 10 hari. Hah? Kau oleh mulai belas? Kau oleh Mas? Waduh lah, Ramadan ini pas terakhir wayai perpekan. Ngerti perpekan? Nah, itu contohnya. Maka
kata Malik bin Dinar, maka yang diminta ketika kamu itu mengejar dunia, yang diminta apamu? Agamamu. Dan Abdurrahman bin Auf mengatakan, kalaupun anda itu meminang dunia, kalaupun anda itu milih dunia, ya wes ndak apa-apa, tapi ingat hasilnya harus untuk apa? Akhirat. Karena kalau tidak anda akan ketinggalan. Nah sekarang begini, hadirin yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pernah dengar enggak ucapannya Sayyiduna Umar bin Al-Khattab? Umar bin Al-Khattab itu pernah menangis. Nangis, ya bukan pernah ya, sering ya. Umar bin Al-Khattab itu sering apa? Sering nangis. Kemudian ketika Umar itu nangis, oleh para sahabat ditanya. Salah satunya kejadian Sayyiduna Umar nangis itu pas apa sih? Pas menang perang lawan Persia. Dan itu yang Rasulullah janjikan, nanti akan menang. Dan ternyata kemenangan itu tidak terjadi di zaman Rasulullah. Kemenangan itu tidak terjadi di zaman Abu Bakar, tapi terjadinya di zaman siapa? Umar. Ketika mereka sedang pesta, yo dalam tanda kutip ya, artinya merayakan kemenangan perang. Semuanya senang. Ada yang mulai bergaya dengan mahkotanya Raja Persia, ada yang mulai bergaya dengan pedang-pedang yang bagus, dengan perhiasan yang bagus. Ketika itu para sahabat sedang berbahagia, ada yang kehilangan Umar. Tunggu dulu katanya, ini Umar kemana? Radhiyallahu ta'ala anhu ardahu. Akhirnya dicari, ternyata Sayyiduna Umar sedang nangis sesenggukan di balik pohon. Di balik apa? Pohon. Terus orang-orang itu merasa aneh. Umar, Amirul Mukminin, wahai sahabat Rasulullah, ini waktunya orang seneng-seneng. Waktunya orang seneng-seneng lah, kok panjenengan malah nangis? Coba lihat, iki wayahe wong bahagia. Kita ini mau merayakan kemenangan kita, kita mau berbahagia, kita mau ya sekedarlah seneng sebentar aja, nanti kemudian kita mau serius lagi. Lah kok anda malah nangis? Apa kata Sayyiduna Umar? Dengerin, hati-hati. Karena kadang-kadang kita itu begini bu, jujur ya, jujur ya. Kita ini ngomong kan begini, ini saya potong dulu, nanti tolong saya diingetin ucapannya Sayyiduna Umar ini ya. Saya mau potong begini. Kita ini kadang-kadang kan ngomong, jangan memandang orang dari fisiknya, jangan menilai orang itu dari dunianya. Nggih napa nggih? Pret, pret, pret. 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 Ngomongnya begitu, ojo menilai orang dari nilai duniawi, karena inna akramakum indallahi atqakum. Pret. Pret. Begini, anda lihat kalau ada acara-acara pesta besar atau ada acara tablik akbar yang ngisi ustadz nasional, bagian terima tamu untuk nyambut ustadz, wong sugih apa wong melarat? Ayo jawab yang kompak. Orang melaratnya di mana? Bagian apa? Curhat ya? Ayo jujur. Lo udah usah memandang fisik, nggak usah lihat semua orang itu sama di mata Allah. Pak, kalau pengajian selesai yang ringkes-ringkes kursi wong sugih wong melarat? Ayo jawab. Pak, kalau pengajian selesai sing ringkes-ringkes kursi sugih apa melarat? Mohon maaf ya, ini bukan kemudian kita mau membanding-bandingkan sugih melarat, tapi kita mau ngomong realita kita. Nggih napa nggih? Padahal yang melarat-melarat yang dianggap sampean anu ya, bagian ringkes-ringkes kursi ya. Engko ustadze cek aku sing ngontrol. Ustadze wis kakean dikerubuti wong sugih, gak netes blas. Netes tes blas. Karuan guyon mbek wong melarat malah penak gak tersinggungan. Nah sudah, sekarang begini, gak dapat kalian kecewa, padahal mereka pulang membawa harta yang itu fitnah, sementara kalian pulang membawa aku, kata Nabi Muhammad, yang itu adalah keselamatan. Mosok kalian gak cocok, kata Nabi Muhammad. Apa kata orang Ansor? Radhina ya Rasulullah. Ya wis, kalau begini kami nurut sama panjenengan. Sampai Nabi Muhammad nangis, orang-orang Ansor pun ikut nangis. Apa kata Rasulullah? Karena wahai orang-orang Ansor, secara tersirat ya, apa yang mereka bawa pulang itu harta yang itu merupakan fitnah.
Yang tidak mungkin kalau mereka dapatkan itu, mereka mendapatkan kedekatan dengan Nabi Muhammad. Itu pilihan, kata Nabi Muhammad. Kalau kalian milih dekat dengan aku, ya wes, itu hartanya kasih buat mereka, tidak apa-apa. Nah, maka di sini tidak mungkin kita milih keduanya, itu tidak mungkin. Ini perjuangan di sini. Kalau memang kita milih akhirat, yon donya ini kudu tirakat. Anda tahu ucapan Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah yang dikatakan menukil dari gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Apa kata Ibnu Qayyim? Jalan ini, orang yang nguber akhirat itu loh, orang yang nguber akhirat ini, yang di jalan ini dulu Nabi Muhammad itu diusir dari negaranya, dari Mekah menuju Madinah. Terus Anda mau ikuti jalan ini tanpa terusir? Jalan ini, kata Ibnu Qayyim, yang Nabi Ibrahim itu akhirnya dibakar. Terus kalian ketika mau mengikuti jalan ini, kalian tidak mau susah. Jalan ini yang kalian kejar akhirat dengannya, itu yang menjadikan Nabi Yusuf masuk penjara. Terus di jalan ini kalian kepingin kipas-kipas leha-leha, tidak bisa. Terus Ibnu Qayyim bilang, jalan ini yang menjadikan ya Nabi Yunus itu dibuang di tengah-tengah lautan. Terus kalian yang meniti jalan ini kepingin santai-santai begitu, tidak bisa. Nah, saya lanjutkan sekarang ucapannya Sayyiduna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Maka Umar mengatakan, kalau saya, kata Umar, tidak takut pahala kebaikan saya nanti di akhirat sama Allah dikurangi, aku bisa hidup seperti kalian. Iso, kata Umar. Lek urusan kerja ya, aku lebih pintar kerja timbang kalian. Kalau urusan kerja keras, saya lebih kuat dibanding kalian. Kalau strategi bisnis, saya lebih cerdas dibanding kalian. Tapi saya milih akhirat dan saya tidak milih dunia. Terus Umar menyampaikan satu ayat Al-Quran. Apa itu? Walakinni sami'tullaha ayyara qauman faqala, karena aku mendengar Allah mencela suatu kaum. Apa celaan Allah untuk mereka? Tulis surat Al-Ahqaf ayat 20. Surat apa? Al-Ahqaf ayat 20. Bu, surat apa, Bu? Al-Ahqaf ayat, Al-Ahqaf itu juz berapa sih, Bu? Saya kok lupa. Juz berapa? Pak, Al-Ahqaf itu ayatnya berapa sih, Pak? Kok ruwet ya sama Ustadz situ. Ya wes lah. Pokoknya Al-Ahqaf ayat 20. Apa Allah firmankan untuk mereka itu? Adhabtum tayyibatukum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha. Ayat ini mengatakan tentang orang kafir yang berbuat baik di dunia, yang kebaikannya oleh Allah sudah dibayar lunas di dunia. Terus ketika mereka sampai di akhirat, mereka nagih Gusti Allah, ya Rabb, mana sumur yang aku gali dulu? Ya Rabb, mana orang janda yang tak bantu dulu? Ya Rabb, mana anak yatim yang tak sekolahkan dulu? Ya Rabb, mana tempatnya orang-orang miskin yang aku naungi dulu? Mana bayaranku? Terus Allah firmankan untuk mereka apa? Adhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha. Kalian telah habiskan waktu kalian di dunia dengan apa? Dengan kemewahan yang telah aku berikan untuk kalian. Dikei omah api, dikei mobil api, dikei kelambi api, rekreasi sampai ke Kasembon. Guyui. Lah Anda kira Kasembon itu apa? Ngawur. Ada warung di sana itu legend. Warung Amanah. Pernah makan sop buntutnya? Nah, yo itu disebutkan ini. Dulu kan sudah pernah makan sop buntutnya warung Amanah. Masa di akhirat jaluk maneh, padahal itu sop buntutnya warung Amanah itu sudah ganti nikmat akhirat. Sudah, maka Allah firmankan, kalian dulu di dunia sudah tak bayar lunas. Rumah mewah, mobil mewah, istri. Gak mesti wong sugih ku kadang-kadang yo elek-elek bojone. Istri cantik, anak terjamin, kesehatan bagus, rekreasi pakai mobil pribadi, pakai pesawat bisnis, bahkan pakai jet pribadi. Terus di akhirat nagih, Allah bilang wastamta'tum biha, kenikmatan kalian sudah aku bayar lunas waktu kalian nikmat-nikmat di dunia.
Nah, maka dengan ini sampai akhirnya Umar itu nangis ketika menang perang. Kata Umar apa? Saya khawatir nanti ketika Rasulullah duduk bersama Abu Bakar, terus aku minta sama Allah, ya Allah, ini Umar, temannya Nabi Muhammad yang waktu duduk di kebunnya Abu Talha bertiga, Rasulullah, Abu Bakar dan Umar, kok sekarang cuma berdua? Aku takut nanti Allah akan jawab, dulu waktu kamu menang perang kamu sudah bahagia, maka kebahagiaanmu di dunia menjadikan kurang kebahagiaanmu di akhirat. Itu Umar nangis. Maka dengan itu hadirin, tidak ada ceritanya orang itu milih dua-duanya terus dapat dua-duanya, tidak mungkin. Sampai tadi Abdurrahman bin Auf, kalaupun kamu milih dunia, hasilnya gunakan untuk apa? Akhirat, biar akhiratmu tidak habis. Nah, kemudian disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum ini dalam surat Al-Baqarah, semuanya sudah tahu. Allah Ta'ala berfirman apa? Am hasibtum an tadkhulul jannah, mosok sih kamu ngira bakal masuk surga? Ini loh Allah yang nyindir langsung untuk orang-orang yang tidak merasa hidupnya capek, sing gak kroso tahu loro ati, sing gak kroso tahu sampai kesel untuk ibadah, yang tidak pernah merasakan harus kerja keras untuk Allah. Jujur, saya angkat tangan, jujur ya, jujur. Tidak usah malu-malu, wes kene iki podo, saya sama panjenengan ini, bahkan jauh luwe apik panjenengan timbang saya. Saya iki ngantuan, keselan, nangisan. Jujur, angkat tangan yang betul-betul pernah meluangkan waktu ngoyo sampai kesel fokus untuk Al-Quran. Angkat tangan. Wis sampai ngoyo kudu ngaji. Angkat tangan. Wes Quran ndak ada, katakan Quran ndak ada. Yang kedua, yang pernah ngoyo awake kesel, awake loro, tangi tahajud tapi gak mek 3 rakaat, ngoyo, ya Allah saya kepingin beli akhirat ya Allah, akhirnya dengan penuh capek dalam keadaan badan ndak fit, dia sholat tahajud sampai 11 rakaat, ngoyo. Angkat tangan. Tahajud ndak? Wis apa maneh? Quran gak, tahajud gak? Saiki apa? Apa Pak Indro? Apa? 5 waktu ke masjid. Ini 5 waktu ke masjid saya mau ya Allah, karena 5 waktu ke masjid itu adalah amal yang akan mengantarkan saya masuk surga. Ternyata pas dia azam mau sholat 5 waktu ke masjid, pas kerjaannya lagi bagus-bagusnya gak iso ditinggal. Ternyata dia rela ninggal pekerjaan yang resikonya bakal bangkrut, tapi dia datang ke masjid. Angkat tangan. Terus panjenengan mau beli surganya siapa? Allah itu di nomor 2 kan. Udah bisa Ustaz, Allah itu maha tahu. Nemen maha tahu nih. Justru Allah lebih tahu kalau itu kok tinggal 5 menit gak mungkin bangkrut, tapi anda yang ngomong bakal bangkrut. Allah tahu kalau anda nipu Allah. Terus mau masuk surganya siapa? Ayo, yang sampai keringetan gobios, kau pesel, awai remuk gara-gara belani wong melarat di desa yang mau dikristenkan sama orang-orang misionaris. Angkat tangan. Lu terus surga nih sopo? Al-Baqarah 214 Pak mengatakan am hasibtum an tadkhulul jannah, lu mosok ngaku-ngaku bakal melbu surga. Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum, dalam keadaan belum datang kepada kalian ujian yang pernah memporak-porandakan orang-orang sebelum kalian. Itu loh Pak, orang yang milih akhirat. Lihat, masadhumul ba'sa, mereka ditimpa peperangan yang dahsyat. Wadharra, mereka ditimpa kesulitan yang sangat berat. Wazulzilu, sampai bumi itu seakan-akan apa? Goncang di atas mereka. Hatta yaqular rasul, sampai manusia yang paling sabar Nabi Muhammad mengatakan apa? Walladzina amanu ma'ah, dan orang-orang iman yang bersamanya, para sahabat yang imannya tidak kurang. Mata nasrullah, kok nampaknya pertolongan Allah belum datang ya? Sampai begitu, hanya untuk ngejar apa? Akhirat. Sementara kita sekarang wis nyumbang gak gelem kesel, lek wis kroso kesel gak gelem nyumbang. Loh terus mau dikemanain ayat Al-Quran ini? Terus ayat yang lain mengatakan falaqtahamal aqabah. Kenapa kalian tidak memilih jalan yang mendaki? Coba dalam juz Amma. Falaqtahamal aqabah. Arti aqabah itu apa sih? Apa arti aqabah itu? Jalan yang
mendaki. Panjenengan kalau jalan kaki, jalannya datar dibanding jalannya naik, mana lebih menguras tenaga? Mana lebih menguras tenaga? Naik. Dan ini oleh Allah dikatakan jalan yang akan mengantarkan kamu ke surga itu al-aqabah. Jalannya itu apa? Naik. Berarti tetap kipas-kipas, ngopi-ngopi, duduk-duduk, santai-santai, rasan, Bu, rasan, senam. Yo, jadi tangan di atas, yo, sip, kaki dilebarkan, ya, majukan ke depan. Terus moro-moro meninggalnya kepingin masuk surga. Padahal Allah bilang fala ketahamal aqabah. Jalan masuk surga itu naik berat. Terus Allah tanya, wa ma adraka mal aqabah? Tahu enggak kamu apa jalan yang naik itu yang bakal menjadikan kamu itu kesulitan untuk mencapainya? Fakku raqabah, membebaskan budak. Budak ada apa enggak sekarang? Gentian membebaskan budak sing regone larang itu ngeculno tanah untuk agamanya Allah. Wakaf. Mana yang tanahnya ombo-ombo ini? Mana? Angkat tangan. Kalau enggak mau angkat kaki aja. Nah, itu falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah, bebasin budak. Kalau kita anggap tanah kita sekarang yang nganggur bertahun-tahun warisan Mbah Buyut zaman biyen itu budak, bebaskan dia. Jadikan pondok, jadikan masjid, jadikan wakaf produktif untuk kemaslahatan agama Islam. Fakku raqabah au it'amun fi yaumin dzi masghabah, memberi makan ketika zaman kesulitan. Di mana sekarang orang kesulitan makan? Ndak ono. Terus bagaimana? Kasih makan untuk pondok. Tahu Jumat berkah, jumber yang dibagi-bagi di masjid setelah Jumatan rebutan, tarik-tarian, wong warek kabeh. Mustaqim masih pakai jumber. Mana takmirnya? Oh no, saya kira tidak ada tadi. Bagus, lanjutkan, itu program keren itu. Nah, sekarang kenapa tidak dirubah Jumat berkahnya? Datang ke pondok pesantren yang santrinya yatim piatu, yang santrinya itu ada subsidi, yang nyari dana pondoknya itu susah, datang ke kiainya. Atau kalau perlu kiainya diundang ke masjid kita. Pak Yai, duduk sini. Santrimu piro? Kaget kiai ini. Aku kiai kok disentak-sentak iki apa gitu. Pak Yai, santrinya berapa? Oh, santri di pondok saya ada 70. Gini Pak Yai. Makannya apa? Menu makanannya santrinya Pak Kiai apa? Yo, namanya di pondok Mas, tirakat. Bagaimana? Tempe, tahu, gondes. Kok cuma sekarang dilematis, kalau ndak ada panti asuhan mereka terlantar, yo keliru juga. Padahal yatiman dza maqrabah itu bukan anak yatim dikelompokno bareng anak yatim, dikumpulkan jadi satu, tangi melek yatim, makan bareng yatim, berangkat sekolah yatim, tangi yatiman dza maqrabah, anak yatim masukkan rumahmu, itu loh milik akhirat, diperlakukan seperti anak sendiri. Au miskinan dza matrabah, atau orang miskin yang sampai turunin di lemah. Ada di kanan kiri jalan kita ini? Ada? Kenapa ndak coba dipanggil, Mas? Kenapa kok tidurnya di pinggir jalan? Ndak punya rumah? Ayo, itu loh di Masjid Mustaqim ada ruangan kosong. Yo ndak Mustaqim tok, yo masjid semuanya seperti itu. Dan yang ceramah pun yo dituntut yang sama, gak mek pinter ngomongi wong tok, tapi ayo duitmu ndi Ustaz? Ojo mobilmu ae kok API. Itu mobilnya Abu Sanum tadi, bukan mobil saya. Saya dijemput ke rumah. Ojo kelambimu, ini kelambi kayak aneh wong. Nanti saya pakai sekali dua kali tak bagi sama temen. Gara-gara benulan teko terus kelambi kayak aneh nih. Nanti pakai dua kali sudah masuk video cukup, endosnya cukup, wes kayak ini temen. Lega di rumah saya kelambi numpuk sak gini. Celono iki lho Pak. Anda lihat saya live, celono ini yo mek iki tok gak tahu genti. Live dimanapun pokoknya celana ireng ya ini sudah. Ini pun dikasih temen dari Jakarta merek Hablo. Merek apa? Hablo. Lo duwe Ustaz nandi? Lo ya rahasia Ustaz.
Ya Ustaz ya kepingin jalan-jalan, oh dikira Anda tok kepingin jalan-jalan. Nah sudah, maka artinya kalau milih dua-duanya Pak, ndak bisa. Maka kita perlu, Allah firmankan ngerebut akhirat iku abot, kudu keringetan. Lo terus dari mana ceritanya Anda mau masuk surga? Nabi Muhammad itu giginya patah kelempar batu, dengkulnya suwek ditotok sama musuh. Anda mau ngerebut surga, kipasan di sore AC, minumnya kopi yang kental. Memang ibadah itu mendatangkan kenikmatan. Hah? Nabi Muhammad kurang ibadah apa? Memang janji Allah itu benar. Siapa yang mengutamakan akhirat, dunia diluaskan. Luas dari mana? Para sahabat Nabi itu dunianya dalam keadaan ibadah mereka yang paling baik, karena mereka ngerti mana yang harus diprioritaskan. Sekarang terakhir, saya kasih penutup satu hadis dari An-Nabi SAW, yang hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan dikatakan oleh Asy-Syaikh Al-Albani sanadnya baik. Rasulullah SAW bersabda, "Man kanatil akhiratu hammahu," barang siapa yang bangun pagi orientasi terbesar pikirannya adalah akhirat. Bangun pagi mikirnya apa? Ada ndak orang bangun pagi mikir, "Duh wayai vaksin PT." Mana? Abu Sanu mana? Pak Anto jangan jerit-jerit. Pak Anto, banter ram suarane Hus. Tot. Ada ndak orang bangun pagi mikir, waduh, wayai vaksin ayam? Ada. Ada lagi yang mikir gini ndak, bangun pagi, waduh, pakane sapi entek? Ada. Ada. Ada ndak yang bangun pagi mikir, waduh, rego nindok lagi elek? Ada. Ada. Ada nggak yang bangun pagi mikir, waduh, saiki mes iki lagi larang, iki iso dodolan pora? Ada. Ada yang mikir gini, waduh, iki dalane ditutup, warungku rame pora dino iki? Ada. Sekarang lihat, man kanatid dunya, man kanatil akhiratu hammahu, barang siapa yang bangun pagi yang dipikir apa? Dino iki iso ibadah pora yo? Dino iki iso sedekah apa ora yo? Dino iki iso baca Quran apa gak yo? Dino iki iso nyantuni anak yatim apa ndak ya? Hari ini bisa berjamaah apa ndak? Itu pokok pikirannya itu apa? Akhirat. Allah akan kasih untuknya 3 perkara. Nomor 1, ja'alallahu ghinahu fi qalbihi. Allah jadikan kekayaan itu memenuhi setiap relung hatinya. Atine kalian Gusti Allah diisi apa? Kekayaan. Walaupun orangnya miskin, tapi atine soge. Atine soge. Gak pengen ngambil punya orang, gak pengen nyur, atine soge. Nomor 1. Nomor 2, jama'alahu syamlahu, dan Allah akan mudahkan semua yang diurus sama dia. Orangnya itu penaan, urusannya gampang. Dan yang terakhir, wa atathu dunya wa hiya raghimatun, dunia yang akan datang sama dia dalam keadaan Allah jadikan dunia itu hina di matanya. Dunia yang datang Mbak, tapi karena dia memandang dunia itu hina, datang oper lagi, datang oper lagi, datang oper lagi. Seperti siapa? Ibunda Aisyah. Ibu-ibu tahu Ibunda Aisyah dibilang pelit? Kenapa? Gara-gara ndak tahu ketok ngei wong. Padahal Ibunda Aisyah itu sebelum barangnya datang sudah dikasihkan orang. Maka orang lain ndak tahu kalau itu yang ngasih Ibunda Aisyah. Nah, maka dunia itu datang dalam keadaan hatinya sudah kaya. Maka kalau hatinya sudah kaya, rakos apa ndak? Maka ketika dunia datang, dibilang, wes, saat durungnya teko, kayak nokono disik. Oh, saya kemarin dengar ada pondok pesantren yang seragamnya itu wes bulak, wes jadikan kain, kirim ke pondok pesantren sebelah sana. Itu orang kalau bangun pagi mikirnya akhirat. Nomor 1, atine kroso sugih. Nomor 2, Allah akan mudahkan setiap urusan. Nomor 3, dunia datang dalam keadaan dia yang nolak. Moh, aku moh dunyo, aku mau akhirat. Sementara sebaliknya, wa man kanatid dunya akbaru hammihi, dan barang siapa yang tangi turu mikire dunyo, kerjaan, profesi, kulaan, dodolan, maita. Begitu, pokok mikirin dunia. Allah kasih 3. Nomor 1, ja'alallahu faqrahu baina ainai, di matanya itu yang ada miskin. Padahal wonge wis
Kenapa Allah jadikan dia miskin? Supaya walaupun dia kaya tetap diperbudak sama dunia, tetap kerja, tetap kesel, padahal duit kemaslahatan apa? Akhirat. Tapi jadi miskin karena ibadah itu juga tidak tercela. Tidak tercela karena Sayyiduna siapa tadi? Abdurrahman bin Auf sudah mengatakan tidak bisa gabung antara dunia dan akhirat. Malik bin Dinar mengatakan kalau kamu ngejar dunia, maharnya apa? Agama. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon. Ini saya masih panjang seharusnya, tapi saya tidak kuat, sudah panasnya nyengat. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, ada ucapan-ucapan yang kurang sopan.